Muhammad adalah Rasulnya. Sumpah setia seperti itu ya adalah hak Tuhan, pengakuan kepada Tuhan yang berhak diterima. Jadi biasanya tuh disebut imani, Islam, imani, Kristiani dan sebagainya. Yang kedua, hak Allah atau hak Tuhan itu ialah berhak diimani sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Ya. Jadi Allah itu satu-satunya pencipta alam semesta. Kalau berdua menciptakannya nanti ini kacau, ya, ya kacau. Jadi hanya satu yang menciptakannya, ya. Maka dialah yang menyediakan segala kebutuhan makhluknya. Jadi diimani sebagai satu-satunya. Orang Buddha menyebut Esa. Nah, orang Islam menyebut Tauhid. Ya. Yang Maha Esa. Nah, berikutnya adalah berhak untuk diibadati, disembah, seperti Islam mengajarkan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat harta, menunaikan ibadah haji ke Makkah, itu hak Allah. Hak dia dikunjungi ke rumahnya di Makkah, Baitullah. Hak dia ya untuk berdoa. Kalau kita diancam orang, hubungilah Tuhan, mengadulah kepada Tuhan, berdoa. Bacalah kitab sucinya, sembahyanglah kepadanya. Nah, itu hak yang ketiga. Kemudian menerima agamanya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Ya, pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Nah, terimalah dengan orang Islam biasanya populer itu raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyu rasulah. Orang muslim mengatakan aku benar-benar rela, senang, ridho bertuhan kepada Allah. Aku benar-benar senang, ridho, ya, ridho, senang, ya, kepada apa namanya itu? Kepada Islam sebagai agama. Agama Allah, Islam. Kemudian aku benar-benar ridho, puas, senang bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Itu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sampai di situ
selesai kita membicarakan hak Allah. Ya, siapa Allah itu? Ya, sudah kita uraikan bagaimana Tuhan itu eksis dalam kehidupan manusia di dalam alam semesta yang dalam Islam disebut Rabbul Alamin. Rabbal Alamin, Rabb Tuhan, Al-Alam, semesta, semua-muanya masuk, ya, laut, udara, segala macamnya, binatang. Nah, sekarang kita pindah kepada Nabi Muhammad. Besok pertanyaan dari hak Allah itu siapa Allah? Ya. Yang kedua, bagaimana Allah itu eksis, ya, berada, dipercayai keberadaannya oleh manusia. Kemudian apa-apa saja menjadi hak Allah. Sekarang hak Nabi Muhammad, ya. Hak Nabi Muhammad. Tentu kita bertanya juga, ya, siapa Muhammad itu? Seperti kita tanya tadi, ya, siapa Muhammad itu? Nah, dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh, ya, manusia yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah itu adalah nomor satunya Muhammad. Nomor duanya Isaac Newton. Nomor 3 Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa nomor 3. Ya. Isaac Newton nomor 2. Karena ilmunya, ya, luar biasa. Ya. Nomor 1 Nabi. Di dalam buku itu diuraikan, ya, siapa itu Muhammad setelah diteliti, ya, bahwa dia manusia tersukses, paling berhasil meraih kesuksesan luar biasa. Baik tinjau dari ukuran agama atau ditinjau dari ukuran dunia, pemimpin, penguasa. Ya, yang pertama ini bidang agama. Ya. Muhammad adalah penegak agama terbesar di dunia. Ya, itu nggak bisa dibohongi. Siapapun orangnya di dunia ini sekarang pasti mengakui itu. Muhammad penegak agama terbesar di dunia. Ya. Nah, mana diketahui pengikutnya, penganut agama dia itu hampir 2 miliar. Sepertiga. Lalu seperempat pengikutnya itu adalah memeluk Islam.
Walaupun banyak yang anti agama komunis, tapi agama Islam adalah yang penegaknya adalah Nabi Muhammad, jadi agama terbesar. Ya, sekarang yang kedua, agamanya dianut oleh seluruh suku bangsa di dunia. Jadi tidak ada di dunia ini suku bangsa yang tidak disapa, yang tidak disidok oleh Islam. Ya, tanyalah aborigin di Australia, sudah ada yang Islam. Indian di Amerika, sudah ada yang Islam. Malah mereka menyesal dulu ketika ditanya oleh mahasiswa ya yang kuliah di Australia dan di Amerika. Kenapa? Australia itu penduduk aslinya aborigin, tapi dia dirampok oleh Inggris ke barat. Maka sekarang kulit putih di Australia itu yang menguasai bukan aborigin. Yang kedua, Amerika, Indian. Ya. Karena dikuasai Amerika. Kalau ditanya orang ini, apa katanya? Kalau kami dari dulu Islam, kami akan melawan penjajah seperti Indonesia itu. Cuma dulu udah tahu kami bahwa mengusir penjajah itu mati kita masuk surga. Mana tahu kami tidak punya agama, kami tidak punya kitab suci, kata orang aborigin. Ya. Nah, jadi contohlah bagaimana bila tidak masuk di otak, ya. Indonesia bisa merdeka melawan penjajah. Ya. Yang menang perang dunia. Nah, jadi tidak bisa. Tapi karena orang Islam itu tidak takut mati, melawan orang takut mati, pasti yang takut mati yang lari. Bapak dulu ngajar di SMP. Nah, kalau orang gila pakai parang, ya, semua guru lari, semua murid lari. Tanya, kenapa lari? Ya takut mati lah Pak, katanya. Dia nggak takut mati dong. Dia kan sendirian cuma. Iya Pak, tapi dia nggak takut mati. Saya takut mati. Kalau itu saya lari. Nah itu orang Indonesia tidak lari dia melawan Belanda. Nah itu ya, memiliki kitab suci. Yang pertama tadi penegak agama terbesar dunia. Agamanya dianut oleh seluruh suku, walaupun tidak semuanya, tidak semua orang aborigin, semua orang Indian, tidak semua orang Papua, ya dan sebagainya. Tapi di suku Papua, suku aborigin sudah ada komunitas kelompok Muslim. Ya, kemudian memiliki kitab suci yang kitab asli. Ya. Sudah 1400 tahun kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad tetap saja asli. Ya. Bayangkan 1400 tahun bahasanya tidak berubah, kitabnya tidak pecah-pecah seperti kitab yang lain. Ya. Taurat berubah, Zabur berubah, Injil dari 1 sekarang sudah 5. Al-Quran 1000 tahun yang
lalu sampai hari ini itu tetap aktif. Dan tidak pernah tertandingi. Ya, tidak pernah tertandingi. Satu ayat kok jadilah. Kalau ingin pintar. Kemudian Nabi yang paling ditaati dan dikagumi, paling ditaati, ajaran agamanya sangat ditaati. Apa itu? Seperti jamaah haji itu 3 juta sampai 6 juta setahun, belum lagi umrah. Mana ada kota suci dikunjungi sampai 7 juta? Tidak ada itu. Ya, begitu orang taatnya kepada Nabi Muhammad. Begitu orang kagum kepadanya, ya, bahwa kota sucinya taat orang. Ada kota suci Vatikan kan? Roma paling banyak dalam laporannya 300.000 cuma jemaah Kristen yang pergi haji ke sana. 300.000. Maka Muslim tadi ada 10, 300.000 3 juta. Ada 7 juta. Jadi tak ada nabi yang paling ditaati ya selain Nabi Muhammad. Kemudian paling dikagumi. Ya, paling dikagumi. Maka lihat sajalah hewan kurban. Ya. Semua orang berdecak bibirnya. Melihat berapa banyak, berapa banyak. Bukan baru saja masjidnya 1.000. Kurang lebih setiap masjid umpamanya 2 ekor sapi aja sudah 2.000. Bahkan ada yang 10 sapi. Ya. Bahkan nanti pasar bawah itu masjid apa namanya tuh 57 sapi. Nurul Islam Jalan apa tuh ya. Nah itu maka kota provinsi kabupaten saja kota dan kabupaten 500 lebih di seluruh Indonesia. Nah, kalau Pekanbaru umpamanya 10.000 ya 10.000, kenapa? Masjid aja umpamanya 3.000. Sekolah sekian. Kantor-kantor sekian. Ya banyak itu. Ya. Maka 10.000 umpamanya. Kali 500 kota Indonesia. Ya. Itu baru di Indonesia. Belum seluruh dunia. Arab, India, Pakistan, banyak itu. Jadi, siapa yang tidak kagum bahwa setiap orang Islam itu yang miskin dapat 2 kilo, dapat 3 kilo daging. Kalau sekarang 100 aja lah 300.000. Mana ada orang bersedekah ya 300.000 setiap orang miskin untuk orang miskin yang berbentuk daging korban. Nah, itu. Kemudian Nabi yang mengakui, ya, Nabi yang mengakui kitab suci lain, ya, dia yang mengakui semua Nabi dan Rasul. Kalau umpamanya Musa, pengikut Musa tidak mengakui Nabi Isa atau kitab Injil atau Kristen. Ya. Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad, kitab Al-Qur'an.
Tapi umat Islam mengakui kitab-kitab suci itu yang diturunkan oleh Allah. Paling tidak disebutkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, jadi itulah Nabi Muhammad, ya, menjadi tokoh penegak agama terbesar di dunia. Ya. Dan sampai hari ini ya, orang beribu-ribu setiap hari masuk Islam. Tadi itu di Amerika Serikat. Sebetulnya kalau yang normal itu kan dibom, WTC, Pentagon, 5.000 orang mati. Ya. Seharusnya orang benci dengan Islam, benci dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda itu diburu, tapi orang kulit putih, ya, masuk Islam di Amerika itu 7 juta banyaknya. Nah, kenapa begitu? Nggak masuk di otak orang kulit putih itu, ya, Pentagon, WTC yang dijaga, ya, penjahit aja terbang ke sana nampak, tapi ketika dibom oleh Al-Qaeda nggak nampak. Nah, ini aneh bin ajaib. Ya, bobol pertahanan Amerika yang dihebat-hebatkan itu di dunia. Polisi dunia lagi nggak bisa.